Halo, selamat siang Ibu. Hai Bu Ros, apa kabar? Nih, sambil menunggu yang lain join, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu. Iya, boleh. Ya, Ibu lagi di kantor? Di kantor, muka saya agak backlight gitu, enggak ya? Kalau di sini terang sih, tapi jadinya ya. Hmm, hmm. Oke, iya. Sip, cek-cek signal semuanya. Ya, sehat Bu En. Aku manggilnya Bu Sehat, En. apa aja, boleh. Sehat, alhamdulillah, walafiat. Alhamdulillah. Halo semuanya yang udah join. Ada Ibu Narendra, ada Lala, sahabat Arebi, terima kasih sudah join. Jadi pada siang hari ini adalah bagian dari roadshow untuk acara Arebi Summit 2020 dengan tema Grabbing and Winning the Future of Property Industry. Dan kali ini bergabung bersama kita dengan saya hostnya Rose adalah Ibu Endang. Mantap, Ibu. Yeay. Terima kasih banget. Hai Pak Ferry, aduh makasih banget Bu Endang di tengah kesibukannya yang luar biasa. Luar biasa. Siap. Bu Endang ini Ketua DPD Arebi Sumatera Selatan, kemudian juga bowling juga nih ya, Bu Endang hobinya ya. Enggak sih, enggak bohong, enggak hobi. Malah mainnya juga enggak jago-jago amat. Cuman ngebantuin. Dan kita punya venue di sini tuh bagus banget. Jadi ya haruslah ikut Meramaikan. Karena dulu bekas Asian Games ya Bu ya. Makanya Iya, mungkin betul. bagusnya. Terakhir. Benar, Betul, benar. betul. Kita punya venue yang udah siap, Jakabaring Sport City. Oh gitu. Mhm, Iya, iya. mhm. Ya, halo Pak Margo, selamat siang. Sinyal oke, kita lanjut. Jadi aku pengen tahu dulu nih mengenai Ibu Endang. Ini kan Ibu Endang nih hits banget nih, followernya banyak banget di Instagramnya nih. Jadi yakin banget emang udah jadi great leader Bu Endang. Amin, amin, amin. Min, halo ya sahabat Aribi yang baru bergabung, kita dalam rangka roadshow Aribi Summit 2020 dengan tema Grabbing and Winning the Future of Property Industry bersama Ibu Endang. Nah, Ibu Endang, aku pengen Ya. tahu sedikit mengenai Ibu Endang nih. Bu Endang nih, kalau aku lihat dari namanya Ibu Endang, Sarjana Ekonomi MH. Kayaknya berarti dulu pernah juga mungkin bekerja atau gimana kok bisa sekarang jadi broker properti ini sebuah pilihan yang bagaimana Bu Endang bisa bercerita sedikit? Baik, saya cerita sedikit ya untuk teman-teman sahabat RIB. Jadi dulu saya itu seorang bankir. Jadi saya dulu kerja di sebuah perusahaan swasta, bank swasta di Indonesia. Pertama kali berkarir dulu usia 19 tahun sambil kuliah. Jadi siang hari saya kerja, malam hari kebalik. Jadi siang hari saya kerja, malam hari saya kuliah seperti itu. Jadi Oke. karir Keren, keren. saya betul-betul dari nol waktu itu. Jadi saya adalah tenaga yang dipakai untuk mencari nasabah seperti itu, funding. Jadi dibayar oleh pihak ketiga, outsourcing untuk membantu Bank Danamon mencari nasabah seperti itu. Gaji saya dulu 900.000. Terus kemudian karena saya memulai di bidang penjualan, di bidang penjualan itu karir tuh lebih cepat seperti itu. Jadi saya nggak lama dari sana udah jadi karyawan tetap. Terus kemudian juga dari sana lagi dari mortgage, dari KPR, dari funding itu udah pernah semua. Terus ke properti, ke KPR ngurusin kredit KPR juga I have been there seperti itu. Terus kemudian juga terakhir saya di personal banking. Jadi di personal banking itu sama jual 29 produk waktu itu di Bank Danamon. Jadi kalau di Temasek itu kan memang targetnya gede, terus jualan semua juga harus mampu gitu. Bayangin 28 produk which is itu harus achieve semua
KPI harus bagus, dan itu waktu pengerjaan itu 30 hari. Zaman dulu kita ada jualan produk tabungan apa Prima Jaga atau bla 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 semuanya, dan itu harus achieve dan itu harus perform seperti itu. Dan tapi saya berterima kasih ya, maksudnya dengan saya memulai di bidang penjualan hari ini itu sangat berguna di industri saya di broker property agent seperti itu. Kenapa saya memilih broker properti? Sesuatu yang baru, dan saya orangnya suka tantangan. Saya suka sesuatu yang challenges. Saya suka sesuatu tuh yang menantang seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru nih, apalagi seperti itu. Nah, waktu itu saya pilih salah satu brand di Indonesia, langsung menjadi seorang franchisee, gaya-gayaan ya kan, belum tahu, nggak ngerti apa-apa, langsung jadi seorang franchisee, which is yang masih blank, nggak ngerti apa-apa. Jadi ya alhasil di awal-awal juga terseok-seok seperti itu. Jadi benar-benar blank, baca sertifikat pun nggak ngerti gitu kan, bagaimana menghandle sebuah transaksi itu juga nggak ngerti, flow dari awal sampai akhir nggak ngerti. Tapi ya itu di coach, kemudian juga dipelajari semuanya dari A to Z, ya akhirnya ada sampai dengan hari ini seperti itu. Gitu Bu Ros. Waduh, luar biasa. Tapi aku sih ngelihatnya sedikit aja Bu ya. Ngelitnya yang membuat motivasi, artinya keluar dari bank pasti banyak pilihan dengan network dan database yang cukup banyak ya Bu. Gitu. Artinya ini membuat jadi supaya nanti teman-teman sahabat Arebi nanti di tanggal 17 November 2020 yang bakal kita ngadain Arebi Summit itu, jadi supaya mungkin bisa menimbulkan banyak pertanyaan, karena di situ Bu sebagai info bakal banyak narasumber, ada Bapak Lukas Bong sebagai Ketua Umum DPP Arebi, ada Bapak Hendro sebagai Waketum Kadin Bidang Properti, ada Pak Budiarsa dari Presiden FIAPCI Indonesia, gitu. Ada Pak Darmadi sebagai Master of Motivation, ada komedian Ernest. Jadi mungkin bisa banyak bertanya nanti dengan narasumber. Namun sebelumnya kan berarti ketika kita menjadi broker, sebelum Ibu memutuskan Ibu jadi broker itu jembatannya apa nih Bu? Jadi sehingga supaya ketika sahabat Arebi ini nih yang nanti mau ngikut dan join di acara Arebi Summit jadi makin semangat bahwa we are on the right track gitu. Gimana tuh Bu? Oke, jadi sama aja ya, seorang broker properti itu kan sebuah profesi. Nah, kalau kita mempunyai satu profesi, kita itu ya harus benar-benar menjiwai apa itu profesinya kita gitu kan. Sebagai seorang dokter spesialis saja, dia harus punya jam terbang. Dia harus mengantongi jam terbang setelah sekian tahun untuk bisa dia expert di bidang tersebut. Sama di dunia brokerage, di dunia broker properti juga harus betul-betul menguasai skill-skill sebagai seorang broker. Artinya harus mau belajar, harus haus seperti itu. Nggak bisa cuman jadi broker itu yang asal jadi broker tapi nggak komitmen, nggak mau belajar, kemudian juga benar-benar ngasal seperti itu, nggak mau mengupgrade ilmu, nggak bisa. Jadi seorang broker properti ya harus menjiwai gitu, in business gitu, mengerti tentang bagaimana flow melayani para pengguna jasanya, bagaimana melisting properti dengan baik. Kemudian juga kalau di hari-hari yang sekarang ini, penjualan juga nggak semudah seperti biasanya, not business as usual. Jadi betul-betul harus menguasai tentang pemasaran online dan offline. Jadi ada banyak sekali PR. Jadi kalau saya ngelihat, saya juga suka rekrut kan, kita rekrut terus agen-agen baru. Saya ngelihat teman-teman itu pengen sukses, tapi pengen shortcut seperti itu. Jadi pengen langsung tiba-tiba ada di top level, pengen tiba-tiba menjadi seorang superhero, bisa jualan, tapi dia nggak mau ikutin flow-nya gitu, nggak mau belajar gitu, how to be professional property agent. Kemarin saya juga ada ngobrol sama Bu Chandra. Bu Chandra itu di broker itu mungkin sudah lebih dari 25 years gitu, dan beliau adalah broker yang kaya sekali gitu. Jadi dari dunia broker kita tuh bisa berbuat banyak, kita itu bisa kaya banget. Tapi bagaimana? Ada kan dokter itu yang oke, cukup. Itu Oke, stop. Jangan di depan. Ini emang Bu Endang ini membuktikan bahwa seseorang yang sangat sangat menguasai bidangnya, sehingga kalau kita klik more-nya kebuka,
keluarlah semua ilmunya, dan itu benar-benar seorang leader yang the true leader, artinya dia tidak pernah mau pelit ilmu, ya kan, karena pasti Bu Endang percaya dengan kita lebih banyak sharing ilmu pasti akan lebih banyak menerima hal-hal yang lebih baik daripada itu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke tadi properti tajir yang akan bikin kita tergelitik dan semakin penasaran, ini kan sekarang kita lagi menghadapi pandemi COVID-19, ya kan, begitu banyak ada protokol kesehatan, challenge, ya kan. Nah, bisa nggak Ibu sedikit memberikan bayangan dan memberikan kepada kita apa perbedaan yang signifikan yang dirasakan Ibu? Tidak hanya sebagai seorang prinsipal, tapi sahabat Arebi, beliau ini adalah ketua DPD Arebi Sumatera Selatan. Jadi dari segi organisasi, dari segi operasional Ibu sebagai seorang prinsipal, dan tentunya sebagai seorang broker profesional, apa yang menjadi signifikan perbedaan antara sebelum pandemi COVID-19 dengan saat ini? Oke, baik. Nah, tadi saya udah singgung-singgung sedikit ya, bahwa this pandemic, ini kejadian COVID-19 ini kan sebuah krisis yang menurut saya belum ada benchmarknya. Jadi kita belum pernah bisa membayangkan adanya hari ini, adanya COVID-19 ini dan kemudian adanya COVID-19. Di awal-awal saya juga waktu di Maret itu masih ngeraba-ngeraba, ini apa ya, ini mainan apa, seperti itu. Terus kemudian setelah itu saya mencoba untuk realize bahwa ini adalah kejadian di mana ada virus, kemudian semua gerak itu dibatasi karena ada physical distancing, ada social distancing, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian juga ada pola dan perilaku konsumen yang berubah, diri kita pun juga berubah seperti itu kan, lebih secure, lebih hati-hati seperti itu. Nah, di situ juga membuat saya tersadar bahwa ini nggak bisa pakai cara yang lama lagi di dalam bekerja, artinya harus adaptasi kebiasaan baru, di mana ya harus update, harus upgrade, nggak bisa memaksakan diri, saya tetap harus pakai metode yang lama untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang baru seperti itu. Ya, jadi betul, signifikan banget Bu, berubah banget gitu. Dari yang sebelumnya saya nggak mengerti apa-apa tentang dunia online, mungkin tahu kulit-kulitnya doang, tapi dengan adanya pandemi ini, saya paksa diri untuk mau nggak mau belajar lebih dalam seperti itu. Karena kalau saya sekarang ngelihat, traffic itu nggak hanya ada di offline, ya, tapi bukan berarti offline itu kita harus tinggalkan. Dua-duanya tetap harus dijalankan between online dan offline. So, secara kemampuan pun harus ditingkatkan. Sebagai seorang prinsipal, saya sebagai seorang team leader, saya juga harus menguasai. Even saya bisa membayar misalnya digital agency misalnya. Tapi juga tetap secara basic saya harus menguasai dulu gitu loh. Oh iya, kalau saya sudah menguasai, saya bisa mendelegasikan kepada timkah, kemudian kepada outsourcing tenaga yang saya bayar, seperti itu. Jangan sampai ketika saya membayar pun saya nggak tahu gitu kan, basic ilmunya saya nggak tahu, ya saya ditipu gitu kan. So, I pay for what gitu kan. Jadi saya pay untuk sesuatu yang sia-sia. So, betul-betul ini merubah diri saya, bahwa saya memang nggak bisa lagi memakai pola yang lama, tidak bisa lagi memakai metode yang lama pada saat pandemi ini. Dan menurut saya ini juga satu akselerasi ya, satu percepatan yang Tuhan kirim buat kita semua untuk kita itu lebih aware seperti itu. Jadi aware kenapa? Aware lebih empati kepada sesama, aware kita lebih care terhadap keluarga seperti itu. Kita lebih banyak waktu bersama keluarga, dan juga kita juga harus care terhadap apa yang kita sedang jalanin. Artinya kita harus benar-benar take care dan nggak bisa lagi pakai cara yang lama seperti itu. Jadi I feel so different today. Saya rasakan sangat berbeda, dan saya rasakan sangat signifikan sekali perubahannya. Wah, ini ada Pak Bupati Pali nih. Selamat datang Pak Bupati, salam hormat. Aduh, Pak Bupati ini nonton live, ini Pak Bupati gaul loh, sahabat Arebi. Ya, paling ganteng, paling humble. Thank you so much for join, Pak. Iya. Jadi Pak Ferdian. Adaptation the new normal, mau nggak mau dipaksa ya Bu ya. Kalau dulu mungkin kita memang sudah sebenarnya sudah disuruh, atau enggak kita sudah banyak diberikan informasi bahwa oke, saya masuk ke dunia online. Ayo sahabat Arebi mulai belajar untuk berjualan di dunia digital.
Tapi mungkin karena offline juga berjalan juga not bad and everything goes well, kita jadinya ya oke, kita slow down ya. Yes. Tapi kali ini dipaksa, ibaratnya kalau orang melakukan quantum leap, mau nggak mau gitu, benar-benar. Jadi Betul. halo Ibu Maureen dari Ibu Maureen LG Hooker, selamat siang gitu, thanks for joining. Jadi secara seperti Ibu bilang tadi, benar-benar adaptation the new normal gitu. Yes. That's good. Jadi Ibu merasakan perbedaannya, dan ketika kita masuk di tantangan baru, Ibu tidak lari, Ibu tidak menyerah, bahwa Ibu mencari solusi. Dan one thing yang saya ambil bagus banget sentence-nya adalah, even kita bisa delegasikan ke orang doesn't mean that kita lepas ya Bu ya. As an entrepreneur, Ibu have to know all about the business. Jangan sampai ibaratnya jangan sampai kita bego-begoin kayak gitu ya. Ya, setiap rupiah yang kita bayar, kita tuh harus bertanggung jawab. Even 1 sen pun kita tuh harus tahu, dan kita bisa mengukur seberapa berhasil kebijakan, seberapa berhasil duit yang kita keluarkan gitu. Jadi jangan sampai entrepreneur keluar duit 100.000 nggak tahu, oke, dengan 100.000 saya itu tadi saya dapat apa, and then itu iklannya seberapa terukur itu nggak tahu tuh. Itu aduh, jangan ngaku jadi entrepreneur lah gitu loh, sahabat RIB. Betul. Jadi sebagai sahabat RIB juga melihat dari sini orang yang sudah sukses seperti Bu Endang juga mengatakan ketika ya, jadi money manajemennya harus benar terukur ya Bu. Jadi yang sudah lakukan, apalagi itu udah menyangkut expand, juga kita harus tahu apa feedbacknya, apakah memberikan respon positif atau enggak, apakah kita harus mencoba cara lain seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Mantap. Nah, sebagai informasi juga nih Ibu, sahabat RIB, di tanggal 17 November 2020 itu sekaligus ulang tahun RIB yang ke-28. Jadi sahabat RIB, jangan lupa untuk join di YouTube DPP RIB, bakal ada live dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Bu Endang. Kita bakalan, iya keren banget, bakalnya bersama narasumber, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Sekarang lanjut ada Bapak Totok Lusida sebagai Ketua Umum DPP REI, kemudian ada Ibu Liquina dari Lead Financial Trainer QM Financial, ada Bapak Aldo Rambi Vertical Lead Facebook Indonesia. Ini udah mulai menggeser tadi omongan Ibu mengenai digital, jadi narasumber kita juga kita datangkan ya sesuai Ibu bilang tadi, dan Bapak Erwin Kalo Property Lawyer. Nah, ini juga ada yang hot nih Bu. Saya dengar-dengar nih kisi-kisinya bakal langsung diwawancara oleh Ibu Endang, yaitu Bapak Bang Hotman Paris. Oh ya, kita bahas tentang hukum kepailitan loh. Itu jadi menarik banget sahabat RIB. Jadi jangan nggak join nanti ya tanggal 17 November di acara RIB Summit. Jadi kita punya RIB Summit itu the biggest real estate summit. Jadi setiap tahun kita lakukan, karena tahun-tahun sebelumnya itu sebelum pandemi kita bisa buat itu di gedung dan biasanya itu ribuan yang datang. Tapi di tahun ini karena situasi pandemik kita akan lebih keren ketemu secara virtual seperti itu. Ada Bang Hotman Paris, ada Ernest, wah ada komedian, terus ada banyak lagi loh semuanya. Dan moderatornya adalah Bapak Handoko. Ini luar biasa nih, acara bakal hits banget. Kita bakal ada hashtag It's RIB, The Day of RIB gitu. Jadi hari itu memang pokoknya isinya RIB aja gitu semuanya gitu ya Bu ya. Oke, sekarang selain daripada acara RIB yang bakal seru banget, aku pengen, tadi Ibu udah sempat mention tuh mengenai properti tajir, Ini kalau nggak cuman cewek-cewek ya Bu ya, kalau bapak-bapak juga properti tajir, semua juga pengen tajir nih ya. Nah, jadi Ibu bisa kasih kita insight nih. Pertama nanya dulu deh, bisa sih seorang broker, saya sih jujur aja ya Bu, saya jadi broker, kadang-kadang tidak, gimana ya, kita kadang-kadang dipandang sebelah mata ya, bahwa kita tuh bukan seorang banker misalnya, bukan seorang lawyer, let's say kayak gitu. Tapi ketika saya berkenalan sebagai broker, bukan sesuatu kelas yang gimana gitu. Tapi ternyata seperti Ibu Endang bilang, broker properti itu bisa tajir gitu. Nah, gimana pandangan Ibu seperti itu? Jadi hari ini kita mau merubah stigma ya. Hari ini kita juga mau menyampaikan bahwa
sebagai seorang broker properti itu teman-teman sahabat Arebi itu harus pede gitu loh. Kalau kita nggak pede sama profesinya kita, kenalan sama klien atau calon pengguna jasa aja ngasih kartu nama tuh malu-malu gitu, nggak pede, gimana teman-teman bisa jualan ratusan miliar gitu. Jadi ketika memberikan kartu nama ke calon pengguna jasa, ya kita gestur tubuhnya tuh harus pede gitu. Pak, perkenalkan saya Endang, saya adalah broker dari Income Realty, ya nanti kalau Bapak butuh properti, anything yang berkaitan dengan real estate, Bapak cari saya ya. Beda dong dengan kalau saya ngomong, Pak, saya Endang, saya broker dari sini, kan nggak jelas gitu brandnya apa gitu. Jadi gimana kamu mau dijadikan top of mind? Gimana kamu mau dijadikan seorang broker pilihan di hatinya Pak calon pengguna jasa gitu? Pertama kali kenal itu adalah first impression dulu gitu. Jadi kalau saya, ya kita harus pede sebagai siapapun dirinya kita gitu loh. Toh kita profesinya mulia, kita ngebantuin gitu kan. Bayangkan ada di industri lain yang ketika mau WhatsApp si pengguna jasa aja, ini pengguna jasa mau balasnya aja udah males. Wah ini pasti minta bookingan gitu. Bayangkan seorang property agent itu adalah seseorang yang sangat dibutuhkan, ya dibutuhkan dimintain pendapat misalnya tentang saya punya duit sekian, saya bagusnya invest di mana ya, seperti itu. That's why seorang property agent itu harus punya kemampuan gitu, harus punya knowledge. Jadi jangan jadi broker properti yang levelnya itu level amatir, levelnya itu abal-abal. Jadi tidak bisa menjadi teman yang baik untuk para pengguna jasa. Jadi kita itu harus menjadi teman yang baik. Ketika mereka ngobrol apapun, kita tuh bisa masuk gitu loh. Jadi dan itu semua nggak bisa didapatkan secara instan. Artinya kita tuh harus belajar, kita tuh harus upgrade skill, kita tuh harus tahu tentang semua hal, even tentang dunia anak-anak, tentang dunia sepak bola, tentang dunia macam-macam, mungkin film Korea dan macam-macam seperti itu ya. Kok apa korelasinya seperti itu? Ya korelasinya adalah kita itu menjadi partner ngobrol, menjadi teman ngobrol yang asik sebagai teman. Jadi nggak semata-mata mau ketemu mau nawarin properti gitu kan, males banget orang dimodusin mau dijualin tuh males banget gitu. Tetapi ketika kita sudah menjadi sahabat yang baik, kalau dia mau beli properti itu udah otomatis kepikirannya siapa? Kita, Bu Rose, siapa? Endang gitu. Nggak mungkin orang lain kok seperti itu. Nah, jadi anyway, ya. Istri ya, Bu Endang ya. Jadi betul, jangan kita dicap. Ini pasti kalau broadcastnya dari si Anu nawarin primary product. Males banget ya, gitu kan. Kita know the client ya, mungkin maksudnya Ibu tadi know the client itu si Korea atau nggak bola tuh, kita sedikit banyak tahu nih Bapak ini kalau WA update statusnya mengenai golf. Wah Pak, money gitu. Iya, betul. Begitu kira-kira. Ya, betul. Jadi kita tuh harus menjadi teman yang asyik seperti itu. Nah, kalau bicara tadi Bu Ros bilang, gimana sih kok jadi broker ada yang tajir? Emang betul. Loh, saya tuh ada kenal beberapa, ya mungkin kalau saya belum tajir mereka ya, tapi ini ada orang yang masih hidup dan masih berkarir di industri ini. Saya sebut nama ya, Ibu Chandra, Xavier Mars, Surabaya. Bu Chandra itu punya properti yang puluhan miliar, bahkan mungkin sekarang banyak sekali. Dari mana? Dari hanya menjadi seorang broker properti. Ya, jadi ketika menjadi seorang broker properti itu kan dapat komisi yang gede-gede. Nah, ketika dapat komisi yang gede, dia bisa invest kembali ke properti seperti itu. Nilai properti itu kan kenaikannya kan terukur ya, minimal 10% per year. Kalau dia simpen aja dalam berapa tahun, dia akan kaya dari nilai properti tersebut kayak gitu. Makanya jadi broker juga harus bisa tadi money management gitu loh. Artinya punya duit banyak itu nggak bisa semuanya dihabiskan. Dapat komisi banyak party gitu nggak bisa. Artinya juga harus punya money management, disimpan, kemudian nanti ditabung, kemudian beli properti, bisa cicil KPR dan whatever, punya kosan atau apapun. Dan ada satu lagi broker properti yang tajir itu, kalau saya sebut nama ada banyak ya, ada Pak Justinus Ho sebagai prinsipal, itu juga sangat sukses, dia membina tim-timnya di bawah. Kemudian kita bicara ada Pak Margo Kusiono, itu nggak tajir gimana ya, semua agen-agennya itu produktif ya. Pak Lukas Bong, kalau nggak tajir itu udah pasti ganti profesi dari kapan-kapan seperti itu. Kemudian ada satu lagi broker ya, namanya Pak Ali Hanafi Alijaya. Satu kali transaksi bayangin Ibu 300M, 600M. Komisinya itu udah bukan 100-200 juta. Komisinya itu udah 6M ya kan, 8M. You can imagine punya duit segitu dia bisa beli lahan lagi dan dia bisa berbuat baik dengan banyak sekali gitu. Jadi jangan pernah underestimate
untuk profesi broker properti ya. Jadi tergantung kita mau bawa kemana gitu. Tergantung limit kita tuh ada di mana. Kalau kita berpikirnya kecil, udah pasti kita jadi broker kere deh. Tapi kalau kita bawanya itu mindset kita growth mindsetnya besar, itu pasti unlimited. Tinggal just name it gitu. Mau berapa? Dan tapi jangan lupa actionnya, kemudian juga tadi ya skill yang dimiliki itu juga harus menunjang. Pergaulannya, networknya, sama kayak Bu Rose kan juga banyak kan, mainnya di Hipmi, mainnya di mana-mana. Jadi kolamnya tuh banyak gitu loh, ikannya tuh banyak. Jangan hanya main di satu kolam seperti itu. Itu tipsnya Bu. Iya, jadi kalau saya men-summarize itu tuh ibarat kalau kita naik tangga itu nggak mungkin bisa loncat kalau nggak ada tangga pertama, tangga kedua ya kayak orang sekolah ya Bu, ada kelas 1, ada kelas 2, dia akan ada beda lagi nanti ketemu di SMP, beda lagi ketemu SMA. Nah, Ibu tadi bilang bahwa you have to do the process. Nah, the problem sekarang kan ketika dia sudah masuk mau SMP, terus dia mungkin tired, dia bosan kok. Aku tidak seperti Bu Endang sih, udah naik mobil mewah kayak gitu. Terus dia drop, terus dia pindah lagi bidang yang lain. Nah, mulai lagi nanti dari bawah sama aja ya Bu ya. Jadi betul. Harus fokus ya kan. Tapi yang kita mesti yakini seperti Ibu bilang tadi bahwa being a broker itu bisa menjadi tajir. Itu yang penting dulu mindsetnya. Sehingga growth mindsetnya udah up ya, nggak fix mindset ya Bu ya. Udah nggak mikir ke belakang. Broker, oh no, broker is that. Gue tujuannya tuh di sana tuh. Ya Bu ya, jadi saya ada di tinggi tuh tinggi, ya jadi udah ke bawah ya Bu sehingga pede seperti Ibu bilang tadi. Jadi sahabat Arebi ini luar biasa ya, Bu Endang mau men-share ilmunya, mau memberikan insight, which is ini bukan teori tapi sesuatu yang Ibu Endang sudah lakukan, yearly gitu. Jadi memang tidak ada yang instan. Balik lagi bahwa jangan lupa melakukan register nih Bu Endang. Di acara The Biggest Arabic Summit 2020 pada tanggal 17 November 2020 di live di YouTube-nya DPP Arabi. Jadi sahabat Arabi jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa diklik loncengnya supaya remind bahwa hari itu 17 November jam 9 sampai jam 4 sore harus stay tune di YouTube-nya DPP Arabi. Ya kita targetnya Bu 10.000 Bu yang bakal view kita di YouTube Bu. Iya sekarang sudah masuk angka 3.000 untuk yang registered karena temanya memang keren banget, grabbing and winning the future of property industry seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi. Nah sekarang ketika orang sudah niat menjadi broker, dia sudah memahami proses, kemudian dia sudah naik kelas, ya kan, dia sudah menjadi taruhlah prinsipal ya kan. Nah, Ibu sebagai orang yang sudah berada di level CEO dan level prinsipal juga, apa yang kira-kira harus dilakukan untuk mengembangkan dirinya? Ketika seorang broker properti mau naik level ke prinsipal seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi baik untuk pertama kali untuk teman-teman sahabat Arebi yang sudah memulai dulu di industri broker properti ini sebagai seorang marketing associate atau sebagai seorang broker properti, itu sudah langkah awal yang bagus sekali seperti itu. Jadi jangan berpikir untuk bisa jadi broker tajir itu hanya menjadi seorang principal property. No, big no seperti itu ya. Yang tadi saya sebutkan Bu Chandra itu dia punya skill itu memang dia single fighter. Jadi memang dia jagonya jualan. Jadi sometimes memang ada orang yang ketika dia memanage kantor itu skillnya tidak di sana seperti itu, tapi dia memang bisa menjadi raja untuk dirinya sendiri. Dia itu hobinya itu jualan aja untuk dirinya sendiri. Karena kembali lagi, ketika memanage kantor itu tidak hanya kerja untuk diri sendiri. Ego itu nggak bisa untuk ego diri sendiri, tapi lebih kepada kepentingan yang lebih besar seperti itu. Nah, skill-skill apa sih yang harus di-upgrade untuk nanti ketika menjadi seorang prinsipal? Ya pasti yang pertama adalah leadership ya. Ketika menjadi seorang leader harus mampu memberikan contoh. Jadi lead by role. Saya selalu seperti itu. Jadi memimpin itu tidak dengan menunjuk-nunjuk, tidak dengan hanya menyuruh-nyuruh gitu kan. Kalau itu namanya adalah bos. Tapi kalau Anda seorang leader, true leader itu memberikan contoh. Ya, berikan contoh di depan. Kalau teman-teman itu harus belajar tentang
digital, tentang online, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran secara online, ya leadernya harus ngerti dulu, leadernya harus belajar dulu gitu. So lead by role. Jangan pernah ngomong, tapi ketika kita diajak ngomong, kita pun nggak ngerti seperti itu. At least, basicnya kita harus ngerti seperti itu. Kemudian, skill yang kedua adalah tentang dunia financing. Jadi, tentang finance. Nggak mungkin seorang pemimpin kantor nggak berpikir gimana nanti caranya untuk ngebayar overhead. Ya, pemilik kantor tuh jangan dipikir enak, happy, hello, pikir ya zaman susah begini, nggak mikirin tetap gimana caranya listrik harus dibayar. Kemudian karyawan tetap harus dibayar. PDAM harus dibayar, apalah itu semuanya tentang berkaitan dengan overhead dan itu kebutuhan variabel fix itu semuanya harus dibayar ya. Jadi bagaimana bisa membayar itu semua dan tidak melakukan PHK di masa hari ini itu adalah PR juga sebagai seorang leader. Kemudian kemampuan yang selanjutnya adalah kemampuan untuk bagaimana mengelola tim. Tadi udah punya tim, timnya harus bisa dikelola dengan baik. Ya, jadi leadership tadi bagiannya adalah mengelola tim dengan baik. Bagaimana bisa mengakomodir kepentingan agen. Kalau agen saya ada 50 orang, bagaimana saya itu bisa buat mereka semua tuh nggak bentrok, nggak berantem. Karena kalau sudah di industri ini, itu bolong-bolongnya, celah-celahnya tuh ada banyak sekali ya teman-teman sahabat Arebi. Ada yang nanti tiba-tiba yang baru masuk dapat listing yang sudah di-listing oleh existing agen yang lama. Nah, ini akan memungkinkan terjadi sikut-menyikut, berantem, seperti itu. Dan ini skill yang nggak pernah diajari di sekolahan. Jadi teman-teman tuh nanti harus tahu bagaimana mengelola tentang konflik. Mengelola konflik untuk konflik itu tidak semakin besar. Konflik itu bisa diatasin. Sama kayak kita punya negara, tapi negara versi kecil, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi tentang marketing. Jadi kalau marketing yang teman-teman agen selama ini itu lakukan, itu hanya tentang marketing toh. Nah, di sini seorang leader juga harus tahu marketing itu bagaimana brandnya dikenal, bagaimana brandnya itu muncul. Kalau orang search di Google, bagaimana brandnya itu muncul di satu kota, semua orang tahu, semua orang pakai brandnya, seperti itu. Kemudian juga dia harus membangun personal branding dia sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bagaimana tentang bernetworking, kemudian tentang bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Karena kita ini nggak bisa. Kalau di dunia broker properti, itu hubungannya ada banyak. Ada dengan notaris, ada dengan broker lain, ada dengan DPD lain, misalnya kalau di Arebi, kemudian juga dengan pusat. Nah, ini semua butuh skill untuk bagaimana kita bisa mengakomodir dan bisa bekerja sama dengan baik. Jadi selagi teman-teman itu menjadi seorang broker properti, bina, pelajari, cari tahu. Sekarang juga sudah banyak sekali kok Google, YouTube tentang itu semua itu. Just klik, kalau punya kuota pasti bisa kayak gitu. Itu ya Bu ya. Yes. Ya, itu luar biasa. Tapi saya ada sedikit, sebenarnya saya membuat pertanyaan ingin menggelitik juga ya, menggelitik sahabat Arebi yang mungkin terkadang buat mereka, oh ya gue nggak akan bisa tajir kalau gue nggak jadi prinsipal. Nah, tapi di penjelasan awal Ibu Enda mengatakan bahwa Ibu Chandra sendiri is a single fighter. Jadi sahabat Arebi jangan pernah fix mindset lagi, berpikir kalau gue nggak gini nanti nggak gini. Tapi artinya ketika memang kita bisa menguasai bidang kita, seperti kata Ibu Endang tadi, a single fighter can be tajir juga ya, Bu Endang. Yes. Nah, apalagi kalau misalnya seperti Bu Endang ada beberapa subjek-subjek yang harus kita kuasai untuk kita bisa naik kelas, ya kita jangan memaksakan diri. Yang penting kita bisa fokus, bisa menguasai proses dan semuanya pasti kita bisa achieve di bidang kita, gitu ya Bu Endang ya. Betul. Ya, betul. Jadi jangan sampai kita harus kita hanya berpikiran oke, untuk jadi tajir tuh saya harus jadi entrepreneur, harus jadi pengusaha, harus jadi pemilik kantor. Tapi sebenarnya teman-teman mungkin kemampuannya itu nggak ke sana seperti itu. Jadi mungkin ada orang-orang yang memang dia kalau untuk berjualan sendiri itu lebih jago. Tapi ketika untuk memanage orang atau memanage kantor itu memang skillnya nggak di sana. Ada juga yang seperti itu. Jadi jangan terlalu terfokus. Jadi kadang-kadang juga ada orang, saya nggak mau jadi karyawan gitu kan, karena jadi karyawan itu nggak gengsi, nggak berkelas. Tapi sebenarnya ketika jadi karyawan pun dia bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada di diri dia, seperti itu. Jadi it's about knowing yourself ya. Jadi our passion ya kan, dan itu biasanya juga dilakukan karena memang
kita lebih aware, lebih awareness. Jadi ada self awareness yang timbul dari kita itu penting juga sehingga nggak lari kemana-mana ya Bu. Yang ini sebulan, yang ini kerjain sebulan. Ini kayak sekarang ada saya melihatnya tuh kalau di karyawan kok loncat-loncat gitu ya. Aku bilang kamu harus fokus ya kan. Kamu benar-benar ibarat kalau di gambar tuh gali dulu, nanti emasnya ketemu gitu kan. Tapi kalau baru setengah pindah lagi setengah lagi itu nanti munculnya. Ya, kapan itu ke bawah. Nah, memang sekarang sahabat Arebi penting juga buat sahabat Arebi sudah seperti Ibu Endang bilang, kita sudah berada di right track as a broker property. Ya kan, tinggal kita kuasai, kita enjoy the. Nah, itulah makanya sahabat Arebi jangan lupa untuk hadir di Arebi The Biggest Summit 2020 di 17 November 2020 lewat live YouTube-nya DPP Arebi. Jadi jangan lupa subscribe. Saya ulangin lagi ya, sahabat Arebi, ada Bapak Erwin Kalo sebagai property lawyer, Bapak Lukas Bong sebagai Ketua Umum DPP Arebi, ada Bapak Hendra dari Waketum Kadin bidang properti luar biasa. Jadi ini begitu banyak narasumber kita sehingga kita bisa mengambil informasi, mengambil knowledge seperti kata Ibu Endang. You want to be big, you want to grow, then you have to learn. Never stop learning. Ya, dan yang pasti yang hot banget, yang Instagramnya isinya cewek-cewek itu, yang bakal banget diwawancarain sama Bu Endang yaitu Bang Hotman. Bang Hotman Paris loh ya. Kalau teman-teman mau dengerin tentang ilmu tentang hukum kepailitan, nanti dengerin, stay tune di tanggal 17 November di DPP Arebi YouTube channelnya. Jangan lupa subscribe sekarang, jadi nanti muncul tuh notification-nya. Betul. Nah, sebagai ketua, ini kita sekarang korek-korek lagi nih. Momen-momen ini kan jarang banget nih kita dapat bisa ngorek-ngorek dari. Nah, Ibu tahu, aku lihat Instagram Ibu berkeluarga, ya kan. Terus sekarang Ibu Ketua Umum DPD Arebi Sumsel, ya kan. Nah, itu artinya Ibu mengetuai tidak hanya kantor, tapi juga seperti Ibu bilang, Ibu harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Pusat pemerintah, developer juga, ya kan. Nah, sekarang punya kantor juga, jadi banyak banget. How you manage that, gitu lah. Karena saya tahu bahwa kita sama-sama perempuan, ya perempuan itu kan memang tetap di rumah itu mesti ada jiwanya ya Bu ya. Tapi melihat sosok Bu Endang ini luar biasa memberikan kita semangat bahwa the true leader is here, ya kan, nggak ada yang di teori-teori ini orangnya ada di sini. Gimana? How you manage that? Your time, your head, your mind? Bangga. Iya, sebenarnya sih kita ini bukan manusia superpower ya, tetap manusia biasa yang punya rasa capek juga gitu kan, yang punya rasa emosional juga gitu kan. Balik lagi, jadi kalau di rumah saya sebagai seorang ibu dan seorang istri, jadi kalau balik ke rumah saya tuh malam tugasnya tuh ngajarin ngaji anak saya, ngajarin baca, karena ini kan anak saya masih 4 tahun, jadi kan belum sekolah, jadi ya mau nggak mau ibunya lah ngajarin di rumah seperti itu. Nah kalau siang saya memang kerja dan anak-anak saya biasanya kalau tidak pandemik saya ajak ke kantor, cuman karena pandemik mereka di rumah, ada ibu saya yang ngeliatin dan ada mbaknya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur sih dengan adanya mereka, saya lebih semangat lagi. Kalau how to manage the time, ya pinter-pinter aja sih. Setiap diri kita ini kan punya 24 jam waktu yang sama. Tapi kalau saya ngelihat, kenapa ada orang sukses, kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang setengah kaya, kenapa ada orang miskin, ya. Karena saya ngelihat orang itu mengatur prioritinya dengan baik seperti itu. Setiap orang yang sukses, saya ngelihat gak ada orang yang bangunnya siang. Dan saya ngerasain sendiri, kalau saya bangun udah jam 7 itu udah kesiangan pasti gitu loh. Jadi kalau mau sukses ya udah pasti harus bangun lebih pagi gitu loh. Ya jadi bangun lebih pagi, prepare gitu, apa yang mau dilakukan hari ini, tuliskan semua, kemudian juga janji-janji meeting, segala macam itu sudah di-prepare dari malam. Jadi begitu the day on, pagi kita udah selesai mandi, itu udah langsung semua kita lakukan semua. Dan biasanya kalau yang berkaitan dengan
hal-hal yang digital itu bisa dilakukan pagi hari seperti itu, karena masih fresh, pikiran otak tuh masih betul-betul ya masih belum keisi dengan yang lain, ide-ide tuh masih banyak seperti itu. Saya mau memberikan arahan pun juga biasanya pagi-pagi gitu ke tim, beberapa tim ada WhatsApp grup, saya udah WhatsApp semua di sana, terserah mau ada yang masih tidur, mau ada yang apa, terserah, yang penting saya sudah I just blast my ideas gitu, mereka baca, nanti kapan mau eksekusinya silahkan. Dan mereka juga kadang-kadang sadar, ibu ini nggak pernah tidur apa ya, tidur jam berapa gitu, kadang malam saya masih ngomong kerjaan, pagi hari saya bangun udah ngomong kerjaan lagi, tapi ya saya terserah gitu, this is me gitu, kalau Anda mau ada di tim saya, beginilah saya gitu, I will crush you, I will push you gitu, itu untuk kebaikan kita semua gitu loh. Kalau saya nggak begitu, kalau saya sebagai leadernya saya loyo, lemah, nggak pernah ada energi, bagaimana tim ini akan tumbuh, bagaimana kantor ini akan tumbuh, seperti itu. Bagaimana bisnis ini akan tumbuh, dan ini adalah untuk hajat hidup kita bersama, seperti itu. Karena begitu kita terjun di bisnis, saya sebagai seorang pemimpin, saya seorang pemilik kantor, itu hidup saya bukan untuk saya sendiri, tapi saya bagaimana bisa menghidupi mereka juga, bisa menjadi berkat untuk mereka juga, seperti itu. Jadi balik lagi, kalau tentang time management, yang mengatur itu adalah diri kita sendiri. Kita harus punya driven, Bu Ros. Jadi saya itu selalu kalau pagi harus wajib banget itu yoga 1 jam. Dan kalau saya nggak yoga, bolong aja 1 hari saya nggak yoga, itu 1 hari saya ngantuk, saya malah letih, loyo, lemas gitu. Jadi saya harus yoga pertama kali sebelum setelah lakukan yang berkaitan dengan digital, dengan WhatsApp lah, dengan mungkin setting iklan atau apa segala macem. Pagi setelah itu saya yoga, dan after yoga saya baru ngapa-ngapain lagi yang lain-lain seperti itu, mandi dan yang lain. Tapi yang paling saya tidak pernah bolong adalah saya yoga 7 kali dalam 1 minggu seperti itu. Dan itu sudah menjadi satu kebutuhan ya. Jadi kalau satu kebutuhan itu kalau kita bolong 1 hari itu jadi kayak kita orang sakau ya. Aduh, saya tuh belum ngapain ya tadi gitu. Jadi kayak kekurangan, dan saya nggak olahraga tuh berasa saya 1 hari itu loyo gitu. Jadi kalau ditanya apa yang wajib di dalam hidup kamu, yoga. Nah, jadi yoga, dan menurut saya kalau teman-teman itu sudah terbiasa olahraga, itu tuh menempa mental untuk badan kita sakit. Kalau olahraga, kalau kita hari ini olahraga dan besok nggak olahraga, badan kita tuh akan kembali sakit. Tapi kalau ketika kita olahraganya terus, persisten, konsisten, nggak pernah bolong, maka rasa sakit itu akan hilang. Dan ketika kita sudah memberikan rasa enak ke tubuh kita juga akan berjuang gitu loh. Karena kita juga ngomong kerjaan mau seperti apa, tapi kalau dirinya kita nggak sehat, kita tuh nggak wise sama dirinya kita. Pertama kali yang harus mencintai dirinya kita tuh harus kita sendiri gitu loh. Jadi sebelum ngomongin yang lain-lain, kamu mau perform apa, tapi kamu nggak pernah sempatkan waktu untuk olahraga, itu sesuatu yang Ya, nggak apa-apa. Siap. Ya. Terus gimana, Bu? Ya. Oke, sahabat Arebi, kelihatannya ada sedikit penurunan internet connection dari Ibu Endang. It's okay, Ibu Endang akan balik lagi pastinya sama kita. Sambil kita menunggu Ibu Endang untuk balik lagi. Ibu Endang sudah kembali? Oke, aman? Sudah, aman. Sorry tadi ada telepon masuk, tadi lupa matiin. Jadi tipsnya kalau mau live Instagram, itu telepon umumnya harus dimatiin. Jadi kita pakai WiFi. Jadi kalau telepon masuk itu nggak mengganggu. Ini tips juga untuk teman-teman nanti yang mau live ya, seperti itu. Jadi tadi kalau tentang how to manage your time, ya hanya diri kamu yang bisa lakukan. Nggak bisa orang lain. Saya bisa ngomongin, saya selalu ngocehin itu adik saya, ayo olahraga. Tapi yang bisa menanamkan disiplin itu hanya kita sendiri gitu. Kita yang paksa. Saya nggak olahraga, sebenarnya kan nggak ada yang marahin gitu kan, badan saya juga gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi kebutuhan dan itu merupakan tanggung jawab dan cinta kepada tubuh saya, maka saya akan melakukan. Ada dan tidak ada yang mengawasi, maka saya akan lakukan seperti itu. Sama kebutuhan kayak belajar, kebutuhan kayak teman-teman sahabat Arebi adalah sebagai seorang property agent, melisting, kemudian memberikan report kepada para pengguna jasa, ya itu adalah tanggung jawab. Mau diawasin sama tim leader atau tidak, itu tuh wajib kalian laksanakan gitu loh. Itu tanggung jawab yang harus menjadi responsibility kita sendiri gitu. Itu Bu Ros. Itu menggelitik sekali ya. Salah satu yang kalau dari tadi katakan ya, keywordnya saya lihat adalah bertanggung jawab. Jadi ketika apapun yang sahabat Arebi lakukan, misalnya bertanggung jawab, Ibu things to do hari ini, Ibu bertanggung jawab dengan apa yang Ibu tulis. Ibu bertanggung jawab bahwa
bahwa ibu bukan hanya berguna untuk orang banyak, tapi ibu juga harus bisa memberikan sesuatu terhadap jiwa raga ibu dengan cara ibu berolahraga. Jadi semua itu ibu lakukan dengan konsisten. Ibu bertanggung jawab, ibu melakukan dengan konsisten. Dan saya lihat memang ini sebuah hal yang sorry to say ya, ditemukan di generasi-generasi yang saat ini agak kesulitan saya lihat ya. Jadi mereka cenderung untuk puas, mereka cenderung untuk bosenan gitu ya Bu ya. Jadi sedangkan kalau yang saya lihat apa yang Ibu sampaikan kepada kita sahabat Arebi, justru bertanggung jawab dan konsisten adalah menjadi modal utama. Ya kan, bayangkan modal utama dari sekian sudah 46 menit kita berbicara, Ibu mau mengeluarkan two words-nya itu, bertanggung jawab dan konsisten. 7 days, 7 times in 7 days yoga. That's amazing, Bu. Even sometimes orang aja kalau disuruh besok olahraga ya tarsok gitu ya Bu ya. Dan itu itu menjadi insight ya buat kita. Wow, simple thing olahraga. Seperti itu ya Ibu Endang ya. Wow, it's amazing. Ini benar-benar memberikan insight juga dan masukan kepada saya. Ayo Rosa, kamu harus olahraga. Ya Bu Ros, karena kita itu kalau hanya melakukan 1 minggu 1 kali itu rubbish aja, sampah. Karena itu nggak akan ngefek apa-apa ke dirinya kita. Jadi kita harus paksa dirinya kita. Kalau yang bisa paksa dirinya kita bukan orang lain, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan saudaranya kita, tapi kita sendiri gitu. Coba tanya sama orang-orang yang sukses ya, sama orang-orang yang mungkin levelnya itu udah di atas kita ya, kayak mungkin Taipan di atas sana, kayak Pak Ciputra seperti itu. Coba tanya mereka bangunnya jam berapa, mereka olahraga atau tidak, mereka membaca atau tidak, ada nggak yang memaksa mereka untuk membaca, ada nggak yang memaksa mereka untuk menambah pergaulan baru, misalnya 1 hari itu harus 5 teman baru yang memang teman yang positif gitu. Saya rasa nggak ada. Dan kita melihat orang-orang yang sukses itu bukan generasi-generasi yang ringkih, yang tadi ya, yang maksudnya generasi rebahan, yang bosenan, yang alay gitu. Saya rasa nggak ada gitu. Saya rasa strict orang yang mau berhasil di hidupnya ke depan adalah orang-orang yang betul-betul memakai waktunya dengan baik seperti itu. Adalah orang yang sadar bahwa dia harus mengorbankan apapun, mengorbankan perasaannya, mengorbankan kesakitannya, mengorbankan semua hal yang mungkin dia bisa pakai untuk leha-leha, untuk nyantai-nyantai, tapi ini dia pakai untuk bagaimana terus mengisi dan mendrive dirinya, seperti itu. Ya, tapi memang itu balik lagi ya Bu ya, saya lihat. Itu melakukan itu semua konsisten, bertanggung jawab, ya dengan cara olahraga. Pak Sandiaga Uno aja maratonnya jalan, sepedanya juga jalan gitu ya. Tapi memang gini, saya melihat bahwa dari apa yang Ibu bilang itu kembali lagi ke visi misi, ya kan? Ketika what do you want? Kalau kita melihat, kalau ibarat kalau di Instagram tuh tetangga kita punya apa kan suka tuh, misalnya lu kok keren sih lu segala macam. Nah, tinggal kitanya balik. Emang lu pengen? Kalau lu pengen harus gini-gini loh, gitu kan? Dan nggak ada yang instan loh seperti itu. Jadi Ibu melakukan itu karena memang Ibu aku mau ada di posisi ini. So, sahabat Arebi, ya kan? Jadi kita tuh semua harus sama-sama punya mindset yang growth mindset. Jadi kedepannya mau bagaimana? Jangan belakangnya seperti apa. The past is just for you to evaluate about yourself, tapi depannya itu yang membuat kita terus belajar, terus struggling seperti itu ya. Tapi Ibu melakukan ini dengan bahagia. Ini perlu juga Bu. Ibu sedikit satu kalimat, jangan sampai langsung ditarik gitu ya matanya Bu. Kita mulai tulis. Nah, jangan sampai melupakan kebahagiaan ya Bu ya. Yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan diri kita adalah kita. Coba Ibu kasih kita insight about happiness. Ini kan kelihatannya aku yoga tiap hari, aku ngurusin organisasi banyak, udah lewat dari hitungan jari, but I'm still happy. Ya kan? How you manage your happiness then? Ya, jadi kalau bahagia itu menurut saya jangan menunggu kita tuh punya apa baru bahagia. Tapi kamu bahagia gitu. Dan kamu akan punya segalanya. Dengan kamu bahagia akan punya segalanya, seperti itu. Kayak saya memakai waktu saya tidak pernah merasa bahwa itu adalah sebuah kesakitan untuk saya. Saya merasa bahwa ini adalah investasi untuk hidup saya ke depan.
daripada saya sekarang leha-leha, saya sekarang nyantai-nyantai, saya sekarang kongko-kongko, tapi masa depan saya tidak pernah tahu. Ya walaupun dengan effort yang saya lakukan, saya tidak pernah tahu apa yang saya hasilkan di depan. Bagaimana juga kalau saya tidak mempersiapkannya dengan baik dari sekarang? Apa nggak lebih parah lagi gitu kan di depan saya nggak tahu terjadi apa seperti itu. Jadi lebih baik prepare for the worst seperti itu. Karena kembali lagi ya itu tadi, jadi nggak ada sesuatu yang dicapai dengan instan, sahabat Aribi ya. Jadi semuanya itu berproses, semuanya itu pakai tangga. Jadi kita harus meniti tangganya one by one. Nggak ada yang pakai eskalator tiba-tiba burus itu ada di atas, nggak mungkin. Ya kita mau ngomong tentang mau pinter public speaking, tapi nggak pernah berani ngomong, nggak pernah praktek gitu, nggak pernah ngomong-ngomong di depan kamera. How come gitu? Nggak akan mungkin. Jadi ketika Anda punya kemauan, Anda harus struggling, Anda harus cari tahu how to-nya, kemudian lakukan terus. Memang nggak selalu berhasil ya, ada gagal, tapi Anda nggak boleh stop. Ya harus lakukan terus gitu. Jadi investasi tadi tempat tersebut juga investasi not about how much mobil Eropa atau mobil Jepang, bukan begitu saja, tapi investasi terhadap diri sendiri ya Bu. Ini penting juga. Kadang ada orang punya uang gitu ya, and they go to Plaza Indonesia, they shop, they shop, and then at night they drink gitu kan, habis, ya kan. Nah, tapi tadi Ibu bilang orang-orang hebat dan Ibu sudah melakukan itu juga, investasi terhadap diri sendiri, ilmu, ya kan, investasi berolahraga. Kalau yoga kadang-kadang mesti beli. Kadang kalau saya pernah dengar gitu, dia nggak mau beli mate-nya yoga. Ngapain beli mate yoga ya kan? Gue mendingan beli ini, misalnya gitu kan. Mungkin dia lebih baik makan di mana gitu ya. Tapi ternyata kita investasi itu is not just about we buy things, tapi juga terhadap diri sendiri ya Bu ya. Gitu. Jadi investasi, Ibu bilang tadi belajar ya kan. Ya udah kalau memang kita perlu course, bayarlah course itu ya kan. Jadi kalau kemarin di salah satu quote juga mengatakan, the money is not the end, but the freedom is the goal. Jadi memang tujuannya itu kan kesempatan ya Bu. Money itu cuman the way, begitu ya Bu. Betul. Ya kalau kita orientasinya uang, ya kita ngelihat orang-orang yang udah hebat kayak Steve Jobs, kayak si Mark Zuckerberg, ya kan, dia akan berhenti dari kapan-kapan sih, duitnya udah seberapa banyak. Tapi ketika kita sudah punya sesuatu yang banyak, kita akan bisa bermanfaat lebih banyak lagi dan kita bisa menginspirasi orang lebih luas lagi. So, at the end, ketika kita bisa sukses sebagai seorang broker properti, kita bisa menginspirasi banyak orang, kita bisa bersedekah lebih banyak, dan itu sebenarnya gitu loh. Jadi kita hidup tuh ada manfaat. Tapi untuk bisa kita menjadi seorang broker properti tajir dengan penghasilan yang banyak unlimited, itu kan harus diproses, harus diperjuangkan gitu. Jangan mau aja tapi step-stepnya tuh nggak mau gitu loh, Bu Ros. Nanti ditolak sama baper, nggak bisa. Betul. Jadi ini kan kita sharing yang sudah dilakukan ya Bu ya. Jadi kita nggak ada yang kita ada-adain, memang begini tuh kondisinya. Ya, bukan textbook sih, ini semua adalah proses yang memang betul-betul di lapangan kita itu praktisi. Ya saya dan Bu Ros itu orang-orang yang mengalami seperti itu. Kalau ditolak, jangankan Anda yang posisinya sekarang ini adalah seorang broker properti. Saya prinsipal juga kadang-kadang ada juga ditolak, nggak mau. Apakah saya baper? Apakah saya nangis? Saya tutup kantor saya? Ya ada juga agen-agen yang udah pinter bedol desa keluar, apakah saya nangis terus saya tutup kantor? Enggak, buat saya ya itu biasa, naturally setiap usaha apapun akan ada lubang-lubangnya, akan ada challenge, akan ada tantangan. So just let it flow, just happy gitu. Ya, karena ibaratnya kalau kayak sekarang nih, kalau di Jakarta lagi hujan, di Palembang lagi hujan kan Bu? Iya, kayaknya mau hampir mendung-mendung deh, tapi belum hujan, masih panas mendung. Dan itu biasanya rembulan ya Bu ya. Jadi kalau kita ibaratnya kalau wah hujan deras, ntar juga ada rembulan indah, kita bayangkan. Jadi ntar ada pelangi lagi gitu kan. Ya, ntar juga lewat. Ibarat kayak pandemik tadi Ibu bilang, ya we adapt the new normal. Ya kan, we adapt the new normal, but there must be the era di mana kita will be grabbing and winning the future of property industry. Nah, itu tema kita di Arebi The Biggest Summit
di tanggal 17 November 2020 yang harus ditonton sama sahabat Arebi. Stay tune di YouTube-nya live lewat DPP Arebi. Dan dari e-flyer sudah banyak tersebar, Ibu. Ini last minute buat kita. Saya ingin remind lagi, jangan lupa buat melakukan registrasi, guys. Sahabat Arebi, semua sudah informasi diberikan lewat IG-nya Arebi Summit. Bu, jangan lupa tadi ada Arebi Got Talent. Jadi teman-teman yang udah tergabung, ya jangan lupa Bu, Arebi Got Talent Bu. Oh iya, jadi buat teman-teman yang bisa stand up comedy, bisa nyanyi, bisa lucu-lucu, ya kan, atau memberikan apapun ya, talent is about everything. Mungkin public speaking. Nah, caranya gimana? Ada di flyernya Arebi Summit. Makanya terus follow IG-nya Arebi Summit, DPP Arebi juga, dan di situ semua informasinya sudah jelas. Jadi kalau seperti Ibu bilang, ayo belajar. Ternyata kita punya talent ya Bu ya. Nah, tunjukinlah lewat Instagramnya. Kita bakal ada merchandise dan hadiah-hadiah buat sahabat Arebi. Thank you banget Pak Ferry Gria sudah stay tune dari tadi. We really appreciate. Thank you Pak Ferry. Dari Sari Pontianak, thank you banget. Oke, satu kalimat yang bisa memotivasi kita semua sebelum saya tutup. Silakan Bu Endang. Fokus, kerja keras, kerja cerdas, keep learning. Exactly, mantap. Terima kasih banyak Bu Endang atas waktunya. Sempat tadi ada telepon masuk demi sahabat Arebi, Ibu mungkin cancel the call ya kan. Ya, jadi terima kasih sahabat Arebi yang sudah stay tune selama 1 jam di IG Live Arebi Summit. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube DPP Arebi pada tanggal 17 November 2020 di acara The Biggest Arebi Summit 2020 di tanggal 17 November 2020. Saya ulangin terus tanggalnya dengan tema Grabbing and Winning the Future of Property Industry. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, yang paling hit nih ada Bang Hotman yang bakal dikorek-korek sama Bu Endang, ada wawancara khusus. Oh, wow. Bang Hotman nanti di sesi keberapa ya Bu ya? Nanti kita tanya panitia ya Bu. Siap. Ya, jadi saya mau berpesan juga untuk teman-teman yang saat ini berjuang di masa pandemi, tetap semangat sebagai broker properti, karena di era yang susah seperti ini kita tuh kelihatan mana yang betul-betul teruji, mana yang betul-betul punya skill. Kalau yang nggak punya skill udah pasti bubar deh. Malah saya seneng nih dalam kondisi begini ini akan teruji gitu. Siapa-siapa yang memang tersaring dan dia tetap eksis di industri ini, dialah orang-orang yang luar biasa. So, tidak akan ada hujan yang selamanya, masih akan ada pelangi yang indah. Begitu ya Bu Ros? Benar, satu lagi, mana yang karyawannya loyal. Oh, betul. Kayak yang jangan pas enak-enaknya doang dia bertahan, terus lagi kayak begini dia anggot-anggotan, ya udah jangan dipertahankan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Endang. Thank you Bu Ros, sama-sama. Kita selanjutnya. Dah. Mwah.